Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen Ibu Mima Nizma SEMM selaku dosen mata kuliah perdagangan luar negeri dan juga teman-teman R7H yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat. Silakan disimak. Saya Siti Sekarulandari dengan NPM 2019-14-50763. Saya Fizriana dengan NPM 2019-14-50767. Kargo dapat didefinisikan sebagai suatu muatan yang akan dikirim dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan suatu moda transportasi baik darat, laut, udara maupun kombinasinya. Kargo atau angkutan mengacu kepada barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang umumnya oleh kapal, kereta api, truk, atau pesawat terbang. Sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional, International Air Transport Association atau IATA, dalam beberapa referensinya mengelompokkan jenis kargo ke dalam dua golongan besar, yaitu ada general cargo dan special cargo. 1. Ada general cargo. General cargo adalah barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, namun wajib memenuhi persyaratan terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo. Yang kedua ada special cargo. Special cargo ini adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus. Barang-barang, benda-benda, atau bahan-bahan yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut. Yang A. Explosive material atau REC. Barang ini mudah meledak karena mengandung zat-zat kimia yang mudah meledak. Contohnya seperti amunisi, petasan, TNT, dan lainnya. B. Flammable goods. Barang ini mudah terbakar baik dalam bentuk gas atau RFG, padat,
atau RFS maupun dalam bentuk cair atau RFL, contohnya seperti oksigen. Yang C, non-flammable compressed gas atau RNG, contohnya seperti film. Yang D, corrosive material atau RCM. Barang ini dapat menimbulkan karat, contohnya seperti air raksa dan zat asam. Yang E, iritan material, barang atau bahan yang mengandung zat yang dapat mengganggu atau dapat merangsang benda-benda lainnya untuk berinteraksi seperti alkohol, gas, dan spiritus. F, magnetized material atau MAG. Barang ini barang yang mengandung unsur magnetik, contohnya seperti kompas, besi, berani, dan lain-lain. G, oxidizing material. Barang ini barang yang mudah terbakar bila bereaksi dengan O2 teroksidasi. Contohnya seperti zat pemutih, nitrat, peroksida. H, fragile goods atau FRG. Barang ini barang-barang yang mudah pecah belah, contohnya seperti barang yang terbuat dari porselein, kaca gelas, dan lainnya. I, poisonous substances atau RPS. Barang ini barang-barang yang berupa racun atau barang-barang yang mengandung racun dan pengangkutannya harus ada izin dari yang berwenang. Contohnya seperti sianida, arsenik, dan lainnya. J, radioaktif material. Bahan ini bahan-bahan yang mengandung radioaktif. Contohnya seperti lampu fluorescence, neon, bahan-bahan nuklir, dan sebagainya. K, valuable goods atau val goods. Barang ini barang-barang yang berharga dan mengandung unsur kimia lain di dalamnya. Contohnya seperti logam mulia, perhiasan, kertas, atau dokumen berharga. L, wet freight. Golongan barang-barang yang terbentuk cairan atau barang padat yang bercampur dengan cairan sehingga pemuatannya harus dalam kontainer. Contohnya seperti daging segar, udang basah, makanan, telur, dan lainnya. M, perishable goods atau PER. Barang-barang ini barang-barang yang diduga akan hancur dan busuk selama perjalanan sehingga dalam pemuatannya harus ada bahan pengawet supaya tahan lama dalam perjalanan atau selama pengiriman. Contohnya seperti buah-buahan, tumbuhan hidup, bunga, dan lainnya. N, dangerous when wet. Barang ini barang-barang yang berbahaya dan mudah meledak bila basah atau lembab. Contohnya seperti karbid. O, live animal atau AVI. Pengangkutan hewan hidup lewat udara seperti sapi, kuda, ikan paus, monyet, anjing, kucing, burung, dan lainnya. P, human remains atau HUM. Pengangkatan jenazah manusia melalui udara, baik jenazah utuh, jasad yang belum dikremasi, yang dibalsam atau tidak dibalsam dalam sebuah peti mati, maupun jenazah yang sudah dikremasi dan abunya dikemas dalam guci atau kotak kayu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Siti Sekarulandari. Kepada Siti Sekarulandari dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Fizriana, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Strongly smelling goods. Barang yang memiliki bau yang sangat menyengat seperti durian, minyak wangi, minyak kayu putih, dan lainnya. Live human organ. Barang-barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, dan hati. Diplomatic pouch. Barang-barang kiriman diplomatik. Dangerous goods. Dangerous goods atau barang berbahaya yang selanjutnya disebut DG. Karena DG ini memiliki prosedur pengangkutan tersendiri demi menjamin keamanan dan keselamatan benda tersebut.
IATA mengatur prosedur pengangkutan DG ini dalam sebuah literatur yang menjadi pedoman di seluruh dunia yang dinamakan IATA, Dangerous Goods Regulation atau DGR. Dikarenakan zaman yang begitu cepat berubah dan menyebabkan banyak inovasi suatu barang, DGR selalu diperbaharui oleh IATA dan dipublikasi secara terbuka, sehingga keselamatan maupun keamanan kargo selalu terjamin. Klasifikasi DG terbagi atas 9 kelas, yaitu kelas 1 eksplosif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 1 ini adalah barang-barang yang mudah meledak. Kelas 2 atau gas. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 2 ini adalah gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, dan gas beracun. Kelas 3 cairan yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 3 ini adalah cairan yang mudah terbakar. Kelas 4 barang padat yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 4 ini adalah barang padat yang mudah terbakar, barang yang secara spontan mudah terbakar, serta barang yang mudah terbakar saat basah. Kelas 5 barang-barang yang mudah teroksidasi. Kelas 6 barang-barang yang mengandung racun dan dapat menginfeksi. Kelas 7 radioaktif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 7 ini adalah barang-barang yang memiliki kemampuan untuk meradiasi lingkungan di sekitarnya. Kelas 8 korosif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 8 ini adalah barang-barang yang dapat menyebabkan korosi bagi lingkungan di sekitarnya. Kelas 9 lain-lain. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 9 ini adalah barang-barang DG lainnya yang tidak termasuk 8 kelas sebelumnya. Berikut adalah simbol 9 kelas Dangerous Goods. Hidden Dangerous Goods. Selain DG yang memang jelas terklasifikasikan menurut kelasnya, ada pula DG yang tersembunyi yang sering disebut sebagai hidden DG. Hidden DG adalah barang-barang yang kita gunakan dalam keseharian namun komponennya mengandung DG atau dangerous goods atau barang berbahaya, yang apabila akan dikirim maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai DG kargo. Beberapa contoh barang-barang yang berada di sekitar kita yang dapat dimasukkan dalam jenis hidden DG adalah sebagai berikut. Life vest atau jaket pelampung, fire extinguisher atau alat pemadam kebakaran, car battery atau aki mobil, hair straightener atau bahan kimia pelurus rambut, termometer atau alkohol, diving equipment atau peralatan menyelam, pacemaker atau alat pacu jantung, torches atau obor, electric wheelchair atau kursi dorong elektrik, dry ice atau es kering, hairspray atau semprot rambut, shoe polish atau semir sepatu, air refresher atau pengharum ruangan, other household atau barang-barang rumah tangga lainnya. Berikut adalah barang-barang hidden dangerous goods.